Selamat datang teman-teman, saya Ramadhani Nur Azizah akan memandu teman-teman di acara 3, Praktikum Geografi Penduduk, yaitu Pertumbuhan Penduduk, sebagai berikut. Tujuan praktikum pada acara kali ini, yang pertama yaitu mahasiswa memahami dan mampu melakukan perhitungan pertumbuhan penduduk. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis perubahan pertumbuhan penduduk dalam beberapa titik waktu. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis kelebihan dan kekurangan metode perhitungan pertumbuhan penduduk. Untuk review materi sebelumnya, komponen demografi terdiri dari dua kelompok besar, yaitu struktur demografi terdiri dari jumlah, distribusi, dan komposisi. Sementara proses demografi terdiri dari kelahiran atau fertility, kematian atau mortality, dan mobilitas penduduk atau population mobility. Persamaan yang menghubungkan keduanya disebut dengan persamaan demografi atau persamaan berimbang. Persamaan demografi atau demographic balancing equation yaitu persamaan yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk tahun kedua apabila dikurangi dengan jumlah penduduk tahun ke-1, jumlahnya sama dengan jumlah kelahiran, dikurangi jumlah kematian yang terjadi pada jangka waktu tahun ke-1 hingga tahun kedua, ditambahkan dengan jumlah orang yang masuk dikurangi jumlah orang yang keluar yang terjadi pada jangka waktu tahun ke-1 hingga tahun kedua. Selanjutnya, persamaan demografi dapat dibagi ke dalam dua komponen dasar, yaitu pertambahan alami dan migrasi neto. Pertambahan alami yaitu kelahiran dikurangi kematian, sementara migrasi neto yaitu imigrasi atau migrasi masuk dikurangi dengan emigrasi atau migrasi keluar. Untuk sebagian besar negara, pertambahan alami merupakan komponen yang paling penting terhadap perubahan penduduk. Selanjutnya, yaitu pertumbuhan penduduk menurut United Nations merupakan the average annual rate of change of population size during a specified period atau angka perubahan rata-rata tahunan dari jumlah penduduk selama jangka waktu tertentu. Angka pertumbuhan ini dapat dirumuskan sebagai jumlah kelahiran dikurangi dengan jumlah kematian plus minus migrasi neto dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun dan dikalikan dengan konstanta. Angka pertumbuhan dihitung dari angka pertambahan alamiah dengan angka migrasi neto. Di Indonesia, dikenal dengan istilah laju pertumbuhan penduduk, yaitu angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Ada berbagai macam cara lain untuk menghitung angka pertumbuhan penduduk, diantaranya yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial. Berikut merupakan angka pertumbuhan penduduk negara-negara di dunia, di mana apabila dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia termasuk negara dengan angka pertumbuhan penduduk yang cenderung tinggi, dengan angka 1,1 pada tahun 2015 hingga tahun 2020, dan jumlah penduduk yaitu 273,5 juta jiwa. Selanjutnya yaitu laju pertumbuhan penduduk per tahun dari beberapa provinsi di Indonesia dan Indonesia secara keseluruhan, di mana secara umum laju pertumbuhan penduduk per tahun menunjukkan angka yang menurun. Selanjutnya yaitu rumus pertumbuhan penduduk aritmatik, yaitu dapat dirumuskan sebagai jumlah penduduk pada tahun N sama dengan jumlah penduduk pada tahun awal atau dasar dikalikan dengan 1 ditambah R, yaitu angka pertumbuhan penduduk dikalikan dengan periode waktu antara tahun dasar dan tahun N. Selanjutnya, pertumbuhan penduduk geometrik dapat dirumuskan sebagai banyaknya penduduk pada tahun akhir, jumlahnya sama dengan banyaknya penduduk pada tahun awal dikalikan 1 ditambah R, yaitu angka pertumbuhan penduduk, dipangkatkan dengan jangka waktu atau dalam banyaknya tahun. Terakhir yaitu pertumbuhan penduduk eksponensial, di mana banyaknya penduduk pada tahun akhir, jumlahnya sama dengan banyaknya penduduk pada tahun awal, dikalikan dengan E, yaitu angka eksponensial 2,71828, dipangkatkan dengan perkalian R dan N, yaitu di mana R merupakan angka pertumbuhan penduduk, dan N yaitu jangka waktu tahun awal hingga tahun akhir. Selanjutnya, penjelasan perhitungan pertumbuhan penduduk dapat dipelajari lebih lanjut melalui YouTube dalam link berikut. Salah satu konsep mengenai perhitungan pertumbuhan penduduk yaitu konsep doubling time, di mana population hypothetical doubling time dikatakan bahwa
jumlah tahun sampai jumlah penduduk akan 2 kali lipat atau doubling time jika pertumbuhan penduduk tahunan relatif konstan. Konstan di sini berarti pertumbuhan penduduk 1%. Pertumbuhan penduduk yang 1% atau relatif konstan tersebut akan memakan waktu 70 tahun untuk mencapai jumlah penduduk menjadi 2 kali lipat, di mana hal ini dikenal dengan Rule of 70, yaitu secara rumus dituliskan bahwa doubling time sama dengan 70 per R%. Misalkan, jika pertumbuhan penduduk adalah 2,8% per tahun, maka jumlah penduduk di suatu wilayah akan bertambah 2 kali lipat pada 70 dibagi 2,8, sehingga jumlah penduduk di suatu wilayah akan bertambah 2 kali lipat pada 24 tahun mendatang. Dan hal tersebut dapat terjadi jika pertumbuhan penduduk tidak mengalami perubahan, yaitu konstan 2,8% per tahun. Berikutnya yaitu tabel doubling time, di mana tabel ini menunjukkan tahun yang diperlukan dari suatu wilayah dengan laju pertumbuhan tertentu untuk mencapai jumlah penduduk 2 kali lipat. Berikut hasil praktikum pada acara kali ini. Yang pertama yaitu grafik pertumbuhan penduduk tahun 1990, 2000, 2010, dan 2020, provinsi yang dipilih dan nasional dengan menggunakan metode aritmatik, geometrik, dan eksponensial. Yang kedua yaitu contoh perhitungan pertumbuhan penduduk, metode aritmatik, geometrik, dan eksponensial. Untuk pembahasan, dapat membahas tren pertumbuhan penduduk, metode aritmatik, geometrik, dan eksponensial dari provinsi yang dipilih, serta membandingkannya dengan pertumbuhan penduduk nasional. Berikut referensi yang digunakan dalam menyusun materi, juga dapat digunakan teman-teman untuk menambah literasi terkait dengan geografi penduduk. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat menanyakan kepada asisten pada kelas praktikum. Terima kasih.